Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Delia dengan NPM 2313034060 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan dan melakukan eksperimen image enhancement khususnya menggunakan metode contrast stretching dengan MATLAB online. Nah, di sini saya tidak hanya akan menjalankan sebuah program, tapi juga saya mencoba memahami konsepnya dari materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu melihat bagaimana hasilnya secara langsung pada citra tersebut. Untuk yang pertama-tama di sini kita akan membahas dulu mengenai konsep dasarnya, konsep dasar dari image enhancement. Image enhancement atau peningkatan citra, peningkatan kualitas citra adalah proses untuk memperbaiki tampilan citra supaya lebih mudah dianalisis baik itu oleh manusia maupun oleh sistem komputer. Nah, dalam kondisi nyata, jika kita lihat dalam kondisi nyata, citra yang kita dapat itu jarang ada yang sempurna. Beberapa masalah itu pasti terjadi pada citra tersebut. Misalnya, citra itu terlalu gelap karena pencahayaannya kurang atau bahkan terlalu terang karena overexposure. Bisa juga kontrasnya rendah sehingga objek itu sulit dibedakan atau bahkan ada noise atau juga blur seperti itu. Nah, untuk masalah-masalah ini sebelum citra digunakan untuk proses lanjutan seperti deteksi objek atau pengenalan pola, biasanya itu dilakukan tahap awal yang disebut dengan pre-processing. Salah satunya adalah image enhancement ini. Nah, metode dari image enhancement itu dibagi menjadi dua berdasarkan domainnya, yaitu yang pertama ranah spasial dan yang kedua itu ranah frekuensi. Kalau ranah spasial itu kita melihat dan mengolah nilai pixelnya itu secara langsung. Sedangkan ranah frekuensi itu citra itu diubah dulu ke domain frekuensi, misalnya menggunakan transformasi Fourier baru diproses. Nah, dalam eksperimen ini saya akan menggunakan ranah spasial karena yang pertama lebih sederhana, kemudian bisa langsung terlihat efeknya dan juga cocok untuk kasus perbaikan kontras. Karena di sini saya akan membahas kontras stretching. Nah, jika dilihat secara umum, proses dalam ranah spasial itu bisa ditulis seperti GXY sama dengan TFXY, di mana artinya FXY itu adalah citra input, GXY itu adalah citra output, dan T itu adalah fungsi transformasi. Jadi setiap pixel itu tuh di input akan diubah menjadi nilai baru berdasarkan fungsi tertentu. Nah, di dalam kasus ini transformasinya termasuk ke dalam pemrosesan aras titik karena setiap pixel itu diproses secara independen tanpa melihat tetangganya. Nah, sekarang kita masuk ke masalah utama, yaitu kontras. Kontras itu menentukan seberapa jelas perbedaan antara bagian terang dan juga gelap dalam citra. Kalau kontrasnya rendah, gambar itu pasti akan terlihat flat. Detailnya juga sulit dibedakan. Terus juga objek bisa menyatu dengan background. Nah, biasanya itu cirinya bisa dilihat dari histogramnya. Nilai pixelnya itu biasanya berkumpul di tengah dan tidak menyebar ke seluruh rentang intensitasnya. Nah, untuk mengatasi hal ini kita gunakan yang namanya contrast stretching. Intinya adalah memperlebar distribusi nilai pixel supaya yang gelap jadi lebih gelap, yang terang jadi lebih terang. Perbedaannya jadi lebih jelas gitu. Misalnya, awalnya nilai pixelnya hanya ada di rentang 100 sampai 150. Setelah di stretching, dipetakan itu menjadi 0 sampai 255. Sehingga seluruh rentang intensitas yang digunakan itu secara maksimal gitu. Nah, jika kita lihat secara matematis itu bisa menggunakan rumus S sama dengan 255 dikali atau dalam kurung R min atau R dikurang R min dibagi dengan R minimum dikurang dengan R maksimum. Nah, jika dijelaskan secara intuitif, maka kita itu geser nilai pixelnya supaya mulai dari 0. Lalu kita renggangkan supaya mencapai nilai maksimum yaitu 255. Jadi seperti menarik karet gitu, awalnya pendek, ditarik, kemudian jadi panjang. Seperti itu. Nah, kenapa sih kita pakai R-min dan juga R-max? Jadi R-min dan R-max ini penting karena R-min itu menunjukkan pixel paling gelap, sedangkan R-max itu menunjukkan pixel paling terang.
Nah, dengan menggunakan dua nilai ini, kita itu bisa menyesuaikan transformasi sesuai dengan kondisi citra. Artinya, metode ini tuh adaptif terhadap gambar yang berbeda, tidak pakai nilai yang tetap seperti itu. Nah, jika kita lihat dari histogramnya, biasanya sebelum itu tuh jadi sempit atau menumpuk, dan sesudahnya itu jadi melebar dan juga lebih merata. Nah, hal ini tuh berarti distribusi intensitasnya itu menjadi lebih optimal, seperti itu. Nah, setelah memahami konsep dasarnya, sekarang saya akan mencoba menerapkannya langsung menggunakan MATLAB online untuk melihat bagaimana perubahan citra. Di sini saya akan membuka aplikasi MATLAB, website MATLAB online. Jadi di sini step yang pertama yang harus dilakukan adalah dengan membuka MATLAB online di website matlab.matchwork.com. Jika kalian sudah login akun, maka tampilannya akan seperti ini. Dan step pertama yang harus dilakukan adalah mengimpor atau menginput gambar atau citra yang akan dibaca, atau yang akan dilakukan proses stretching. Caranya di bagian files atau kanan sebelah kiri ini, itu kita klik kanan. Lalu di sini ada menu upload files. Nah, di sini kalian perlu menyiapkan citra atau gambar yang akan kalian gunakan. Di sini contohnya saya akan menggunakan gambar ini. Nah, jika sudah masuk ke kanal sebelah kiri, berarti sudah masuk ke dalam MATLAB. Langkah selanjutnya, di sini saya perlu membaca gambar tersebut dengan memasukkan kode dengan memasukkan kode IMRead ini, dimana kode ini digunakan untuk membaca gambar yang akan diproses. Dan IMRead image JPG ini berfungsi untuk mengambil gambar dari file yang bernama image ini. Jadi nama file yang dimasukkan ke MATLAB itu harus sama dengan nama yang ada di command Windows ini. Kalau misalkan ini nama filenya image, jadi di sini juga harus image seperti itu. Kemudian untuk hasilnya itu akan disimpan di variabel i atau I ini. Kemudian jika sudah klik enter satu kali. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini saya akan mengubah citra tersebut ke dalam grayscale. Karena di sini yang citra yang saya masukkan itu masih citra RGB atau citra berwarna. Di sini saya akan mengubahnya ke grayscale terlebih dahulu. Dan memasukkan kode ini. Nah, di sini ada tulisan size 13. Ini tuh artinya digunakan untuk mengecek jumlah kanal warna pada gambar. Jika hasilnya 3, ini hasilnya 3, maka berarti gambar tersebut itu memiliki 3 warna utama, yaitu RGB, yaitu merah, hijau, dan juga biru. Karena contrast stretching ini lebih mudah dilakukan pada citra grayscale, maka gambar diubah menjadi grayscale atau RGB to gray ini. Fungsi dari ini, RGB to gray ini adalah mengubah citra berwarna menjadi citra abu-abu atau grayscale, sehingga setiap pixel itu hanya memiliki satu nilai intensitas. Nah, jika citra awal yang dimasukkan itu sudah berupa grayscale, maka step ini itu bisa dilewati. Kemudian jika sudah klik enter. Nah, kemudian di sini saya akan mencari nilai minimum dan juga nilai maksimum dari pixelnya dengan menggunakan kode berikut ini. Di sini dijelaskan bahwa R-min sama dengan R-1, R-max dengan max. Nah, bagian ini digunakan untuk mencari nilai intensitas paling rendah dan juga paling tinggi pada citra. Dimana ini satu berbanding ini itu mengubah seluruh elemen matriks citra menjadi satu vektor panjang. Dan min
Hmm. Itu fungsinya mencari nilai piksel terkecil dari seluruh citra, sedangkan Rmax ini fungsinya untuk mencari nilai piksel terbesar di seluruh citra. Dan hasilnya itu Rmin sama dengan nilai intensitas minimum dan juga Rmax sama dengan nilai intensitas maksimum. Nah, nilai intensitas ini tuh penting karena akan digunakan sebagai batas awal dalam proses kontras stretching. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan proses kontras stretching dengan menggunakan kode berikut ini. Nah, baris ini tuh merupakan inti dari proses kontras stretching, di mana double ini itu mengubah tipe data dari citra unit 8 ke menjadi double gitu. Hal ini dilakukan karena operasi matematika seperti pembagian dan juga perkalian itu lebih aman dilakukan pada tipe data yang double, terutama agar hasilnya tidak terpotong. Seperti itu. Terus di sini ada double min ini itu fungsinya untuk mengurangi setiap nilai piksel dengan nilai minimum. Tujuannya agar rentang intensitasnya dimulai dari 0. Kemudian di sini ada 255 per double Rmax Rmin ini itu berfungsi untuk memperlebar rentang intensitas piksel. Nah, jadi nilai piksel yang awalnya hanya berada pada rentang sempit akan dipetakan ulang ke rentang penuh 0 sampai 255. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya setelah proses perhitungan selesai, hasil citra itu akan dikembalikan ke format gambar standar dengan kode. Nah, ini kode ini unit 8 ini digunakan untuk mengubah tipe data kembali menjadi bilangan 8 bit. Nah, format ini tuh merupakan format standar citra digital dengan rentang nilai 0 sampai 255. Nah, tanpa adanya langkah ini, hasil citra itu tidak dapat ditampilkan dengan benar sebagai gambar. Jadi, untuk mengubah gambar harus ada langkah ini. Seperti itu. Nah, kemudian step yang terakhir yaitu adalah menampilkan citra asli dan juga hasilnya. Ini kita klik enter kembali dan masukkan kode tersebut, di mana bagian ini digunakan untuk menampilkan perbandingan citra sebelum dan sesudah diproses. Seperti itu. Di mana ini ada tulisan figur. Figur ini untuk membuka jendela tampilan baru. Kemudian ada subplot 121. Ini digunakan untuk membagi jendela menjadi satu baris dan 2 kolom, lalu memilih posisi pertama. Dan unshow ini fungsinya untuk menampilkan citra asli, dan title ini untuk memberi judul pada gambar pertama, yaitu judulnya citra asli. Sama seperti yang ini untuk support ini untuk memilih posisi kedua, dan show ini untuk menampilkan citra hasil kontras stretching, dan title ini adalah judulnya hasil citra kontras stretching, seperti itu. Nah, dengan tampilan ini perubahan visual dapat langsung dibandingkan. Langsung aja kita klik enter. Nah, ini gambarnya akan terlihat, ini gambar yang asli, dan ini gambar hasil dari kontras stretchingnya. Dan jika ingin menampilkan histogramnya, maka kita perlu memasukkan kode sebagai berikut. Pada bagian ini yang tadi sudah kita enter, kita masukkan kembali kode untuk histogramnya. Sama seperti tadi, cuma histogram. Klik enter lagi. Nah, ini adalah histogram citra asli dan histogram hasilnya. Bisa kita lihat itu ada perbedaan ya, tipis, tapi ada perbedaan, dimana citra asli itu biasanya lebih sempit atau kontras citranya terendah, sedangkan di histogram hasilnya itu hasilnya tuh lebih lebar.
Artinya rentang intensitas pikselnya itu sudah diperluas seperti itu. Semakin melebar histogram, maka kontrasnya itu semakin baik. Seperti itu. Ini kita bisa lihat ini citra asli hasil kontras stretching, dan ini untuk histogramnya. Nah, secara keseluruhan kode ini bekerja dengan langkah yang pertama yaitu membaca gambar, mengubah ke grayscale, kemudian mencari nilai minimum dan maksimum, kemudian melakukan kontras stretching dan mengubah hasil tersebut ke format citra dan menampilkan hasil gambar serta menampilkan hasil dari histogram. Melalui proses ini, citra yang awalnya memiliki kontras rendah itu dapat ditingkatkan sehingga detail objek jadi terlihat lebih jelas. Seperti itu. Mungkin itulah tadi langkah-langkah atau eksperimen yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.